主内弟兄姐妹们，大家平安。Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita pada malam hari ini kembali datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam kebaktian doa. Mari kita bersatu teduh bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami ingin datang mendekat kepadamu. Kami ingin menghampiri hadirat-Mu yang suci. Karena itu, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Kuduskan pikiran kami, hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah jiwa kami, roh kami, boleh dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan urapan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Kuatkan iman kami yang lemah. Pimpin tuntun hidup kami dengan anugerah-Mu. Biarlah kami boleh semakin hari semakin mendekat hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 弟兄姐妹，让我们一起来敬拜赞美主，以第一首的诗歌亲近主。Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan lagu pujian mendekat kepada Tuhan. 亲近主，亲近主，亲近主，亲近主，亲近主，他必然亲近你。亲近主，亲近主，亲近主，他必然亲近你。Sekali lagi katakan 亲近主，亲近主，亲近主，亲近主，亲近主，他必然亲近你。亲近主，亲近主，亲近主，他必然亲近你。求主的爱滋润我心灵，求主的爱滋润我心灵，坚定我软弱信心。求主的恩引导我生命，让我与主更亲近。Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Carilah Dia, maka Dia akan berkenan untuk ditemui. Mari kita lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Katakan 亲近主，亲近主。Lebih sungguh katakan 亲近主，亲近主，亲近主，亲近主，他必然亲近你。亲近主，亲近主，亲近主，他必然亲近你。求主的爱，求主的爱滋润我心灵，坚定我软弱信心。求主的恩引导我生命，让我与主更亲。求主的爱滋润我心灵，求主的爱滋润我心灵，坚定我软弱信心。求主的恩引导我生命，让我与主更亲近，让我与主更亲近，让我与主更亲
selanjutnya mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Chuan Tao Daniel. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saudaraku, dengan rendah hati kita berdoa, kita mohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkannya bersama-sama. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati kami dengan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan malam hari ini. Ini doa kami Tuhan, lawatlah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani, pasal yang kelima, ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bangsa ini pernah menjadi budak di tanah Mesir lebih dari 400 tahun lamanya. Ini suatu jangka waktu yang sangat lama sekali. Ketika Allah hendak membebaskan umatnya ini dari perbudakan, Allah mengangkat Musa sebagai pemimpin. Ia juga mengangkat Harun sebagai imam besar untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Saudaraku, Harun adalah imam besar Israel yang pertama kali. Jabatan imam besar itu adalah suatu jabatan yang khusus, bukan jabatan yang biasa, bukan jabatan yang umum, tapi ini merupakan suatu jabatan yang khusus karena imam besar itu dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Ia ditetapkan dan dipilih oleh Allah. Saudaraku, pangkat imam besar hanya satu tingkat saja di bawah raja.
tugas utama imam besar adalah untuk menjadi pengantara dalam hubungan manusia dengan Allah. Imam besar melayani ibadah di tempat kudus Allah dan bertugas untuk mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Imam besar akan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu yang telah disembeli sebagai korban untuk dipersembahkan kepada Allah. Darah inilah, saudaraku, yang akan menguduskan umat Allah yang najis dan berdosa. Darah inilah yang akan membawa pendamaian dalam hubungan manusia dengan Allah. Saudaraku, imam besar adalah orang yang dikhususkan oleh Allah, tetapi dia bukanlah seorang yang sempurna. Ya sama dengan yang lain, yaitu sama-sama orang berdosa dan sama-sama penuh dengan kelemahan. Itulah sebabnya ketika imam besar mempersembahkan korban karena dosa, ia melakukan itu bukan saja bagi umat Israel, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Saudaraku, dikatakan di dalam Alkitab, imam besar yang dipilih ini haruslah orang yang dapat mengerti dan berbelas kasihan kepada orang-orang berdosa dan orang-orang yang hidup di dalam kesesatan. Ia juga tidak boleh mencari kehormatan dan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Harun adalah imam besar Israel yang pertama kali. Yesus Kristus adalah imam besar agung Israel, yaitu bangsa pilihan Allah, umat Allah. Yesus Kristus menjadi imam besar. Firman Tuhan berkata, ia dipilih dan ditetapkan oleh Bapa di sorga. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 6 berkata, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus Kristus menjadi imam besar itu karena Bapanya di sorga yang memilih dan menetapkannya menjadi seorang imam besar. Yesus Kristus dicatat di dalam Alkitab sebagai imam besar. Dia adalah imam besar yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Dia terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Sebagai imam besar, Yesus Kristus diutus untuk menjadi pengantara dalam hubungan manusia dengan Allah. Dia melayani di tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, yang menyucikan orang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diampuni seluruh dosanya, dikuduskan menjadi umat Allah, dan diperdamaikan dengan Allah. Dapat beribadah kepada Allah yang hidup dan memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Kitab Roma pasal 3 ayat 25 berkata, saudaraku, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, dan membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, Ibrani pasal 7 ayat 27 berkata seperti ini. Ia, Yesus Kristus, tidak seperti imam-imam besar yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Yesus Kristus bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri di tempat maha kudus Allah. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya.
ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Darah yang tercurah untuk menghapus dan menanggung dosa seluruh dunia. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa banyak orang. Untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, orang-orang yang percaya dan menantikan Dia. Yesus Kristus adalah pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang percaya dan taat kepadanya. Saudaraku, sebagai imam besar, Yesus Kristus yang kita punyai, Dia bukanlah imam besar, firman Tuhan katakan, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Dia telah dicobai, hanya saja Dia tidak berbuat dosa. Saudaraku, Yesus Kristus, anak Allah, imam besar yang agung. Dia telah datang ke dalam dunia ini, mempersembahkan dirinya sendiri di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dia menaruh belas kasihan kepada kita orang-orang yang lemah dan berdosa ini. Dia bukan imam besar yang datang ke dalam dunia untuk mencari kehormatan dan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 berkata, itulah sebabnya Allah Bapa di sorga sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, karena kita mempunyai imam besar agung, Yesus Kristus yang telah melintasi semua langit, anak Allah, baiklah saudaraku kita teguh percaya dan mengandalkan Yesus Kristus, imam besar agung kita itu. Dia adalah pengantara kita dengan Allah Bapa di surga. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Sebab itu, saudaraku, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri Yesus Kristus untuk menerima rahmat, untuk menemukan kasih karunia, dan untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yesus Kristus, Dialah yang akan memberkati hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 26 berkata, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bagi kita, supaya Ia memberkati kita dengan memimpin kita masing-masing kembali dari segala kejahatan kita. Saudaraku, saya teringat dengan sebuah lagu. Sebuah lagu yang sangat indah sekali. Lagu ini berjudul Yesus Mengasihimu Juga Kepadaku. Lagu ini berkata, saudaraku, Yesus mengasihimu, juga mengasihiku. Ia korbankan dirinya bagiku. Ya kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Ya menuju Kalvari,
Ia korbankan nyawanya, Ia memberikan pengharapan hidup. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Yesus Kristus, Imam Besar yang agung itu, saudaraku, percayalah, Dia mengasihimu, Dia mengasihi aku, Dia mengasihi kita semuanya. Oleh karena itu, saudaraku, percayalah, berharaplah, andalkanlah Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dialah jawaban hidup kita yang diberikan oleh Bapa di surga kepada kita semuanya. Ada sebuah lagu yang berjudul "Kalah Ku Cari Damai". Saya akan menyanyikan lagu ini untuk mengakhiri khotbah pada malam hari ini. Saudaraku, mari kita renungkan bersama-sama lirik lagu ini. Kalah ku cari damai. Kalah ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalah ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan anak-Mu, Yesus Kristus, bagi kami. Menjadi pengantara dalam hubungan kami dengan Allah, Bapa di surga. Terima kasih Bapa, karena anak-Mu Yesus Kristus telah mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menghapus dan menanggung dosa kami. Untuk mendamaikan kami dengan Engkau Allah Bapa di surga. Untuk memberikan hidup yang kekal kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami ya Bapa adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang bersalah di dalam banyak hal. Ampunilah kami jikalau selama ini sebagai orang-orang yang percaya dan sudah menerima kasih karunia Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai imam besar kami. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau menolong kami, agar kami menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh menghargai kasih karunia-Mu, yang sungguh-sungguh percaya dan taat
mengandalkan anak-Mu, Yesus Kristus, imam besar yang Engkau telah berikan itu di dalam hidup kami sebagai pemimpin bagi jalan-jalan kami. Ini doa kami, berkati kami umat-Mu dimanapun berada. Dalam segala pergumulan kami, kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan, Engkau memimpin dan Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们进入共祷之前，我们再来唱一首诗歌来敬拜赞美我们的主。Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita kembali menaikkan sebuah pujian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Neng不能？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？再次我属于你，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来啊！能不能？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Mari kita lebih sungguh lagi naikkan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, 我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来。Lebih sungguh lagi katakan, 能不能？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita berdoa untuk pekabaran Injil, untuk gelombang kebangunan rohani dan kegenapan kerajaan surga di dalam dunia ini. Kita tahu bahwa pandemi COVID dan berbagai bencana akibat perubahan iklim yang ekstrim sedang mengancam kehidupan manusia di dalam dunia ini.
Inilah saatnya bagi kita anak-anak Tuhan untuk berseru dan berdoa. Tuhan memberkati pekerjaan pekabaran Injil. Biarlah kebangunan rohani bisa terjadi di mana-mana. Dan kerajaan surga boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang, kami merindukan karya Tuhan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau melihat betapa dunia semakin dilanda oleh berbagai-bagai kesulitan, bencana alam. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk mengarahkan mata kami kepada Engkau. Biarlah anak-anak Tuhan dimanapun berada, boleh digerakkan oleh Roh yang Kudus untuk bersama-sama berdoa untuk pekabaran Injil. Kiranya ada begitu banyak jiwa yang boleh diselamatkan, yang boleh dijangkau di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, di mana pandemi masih berlangsung dan bencana alam terjadi di mana-mana. Oh Tuhan, Engkau yang melakukan pekerjaan kebangunan rohani di mana-mana. Mulailah dari diri kami ya Tuhan. Kami tahu dan kami rindu kerohanian kami dibangkitkan, dibangunkan oleh Roh yang Kudus. Biarlah kerajaan surga boleh dinyatakan, boleh digenapi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, bangkitkan kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bangkitkan kami untuk memberitakan Injil. Bangkitkan kami untuk membagikan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi sarana-sarana penggenapan kerajaan surga di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk program sosial KPS dan juga MDC. Kita berdoa untuk kegiatan sosial KPS dalam menyediakan nasi bungkus buat masyarakat yang membutuhkan. Kita juga mau berdoa untuk pelayanan sosial MDC di dalam melayani orang-orang yang terpapar COVID-19, serta rencana menyediakan nasi bungkus bagi masyarakat yang terdampak. Kiranya semua pelayanan sosial ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada KPS maupun kepada MDC untuk mengambil bagian di dalam pelayanan sosial. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan melalui tindakan-tindakan sosial ini dengan memperhatikan dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Biarlah Tuhan rencana untuk membagi nasi bungkus oleh KPS maupun oleh MDC, semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan kepimpin agar pelayanan sosial di dalam Gereja Metodis Indonesia, terutama di dalam KPS dan semua gereja yang bernaung di bawahnya, boleh semakin hari semakin luas, semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa untuk pemerintah di dalam segala upaya membangun dan memajukan negara kita di dalam segala aspek. Kiranya mereka diberikan kesehatan, pengetahuan, dan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk negeri kami, untuk tanah air kami, Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah yang bekerja siang dan malam, yang berusaha membangun dan memajukan negeri ini. Kiranya Tuhan Kau tambahkan mereka kesehatan, pengetahuan yang memadai, hikmat bijaksana yang dari Tuhan, sehingga negara Indonesia boleh semakin hari semakin maju, semakin berkembang, semakin makmur dan sejahtera, semakin adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini, masa depan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan doa syafaat kita, kembali kita naikkan sebuah pujian, Tu Ni Iwai, selain Engkau. 除你以外，
在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。你是我的神，是我心里的力量。阿门。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？再一次，除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心灵的力量，是我的福分，直到永远。Saat ini mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan semua jemaat MDC. Kita berdoa kiranya kita semuanya boleh menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan, juga bisa menjaga relasi yang intensional dengan sesama. Sehingga kita semuanya diberikan kerohanian yang baik, menerima urapan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami kembali berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan semua jemaat yang ada di MDC. Kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ada kalanya hidup kami terlalu terlena di dalam segala kesibukan rutinitas setiap hari, sehingga tidak menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami melalui hari-hari kami begitu saja, tanpa merindukan jamahan, tanpa merindukan urapan, tanpa merindukan keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Karena itu pada saat ini, dalam kesempatan ini kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kami, agar kami boleh senantiasa rindu untuk membangun, untuk menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kami juga boleh peduli, kami boleh menjalin hubungan yang intensional, yang peduli terhadap sesama. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kerohanian yang baik, berikan kami urapan dan kuasa dari Tuhan, agar kami bisa sungguh-sungguh dipakai Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami melakukan sesuatu seolah-olah melayani Tuhan, tetapi pada hakikatnya tidak membuahkan buah-buah rohani, karena kami tidak mengandalkan Tuhan. Kami hanya bersandar kepada kekuatan diri, kemampuan diri, segala sesuatu yang ada pada diri kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk selalu bergantung, berharap, dan bersandar kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk semua persiapan dan pelayanan ibadah MDC pada minggu ini. Kita berdoa untuk semua pelayan yang ada. Berdoa untuk pengkhotbah, kiranya khotbah yang disampaikan, dipersiapkan, sungguh-sungguh ada urapan dan kuasa dari Tuhan. Berdoa juga untuk penterjemah, kiranya Tuhan memberikan mereka fasilida dan kecakapan di dalam menerjemahkan. Berdoa juga untuk liturgis, agar bisa diberikan karunia untuk memimpin jemaat masuk di dalam penyembahan dan pertemuan dengan Tuhan. Berdoa juga untuk pemusik, kiranya melalui musik itu boleh menghantar kita masuk ke dalam takhta dan hadirat Tuhan. Kita berdoa untuk operator slide,
live streaming, dan berdoa juga untuk jaringan internet yang kita pakai agar ibadah boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk persiapan dan pelayanan hari Minggu. Kiranya Engkau yang menolong dan mempersiapkan setiap pelayan, berikan kesehatan yang baik, berikan kondisi hati yang baik, berikan kerohanian yang baik, termasuk para pengkhotbah, para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang menerjemahkan. Untuk liturgis juga, pemusik, operator slide dan live streaming. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jaringan internet yang kami pakai untuk melangsungkan ibadah online. Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan-keterbatasan. Tetapi ketika Tuhan Engkau mengurapi kami, memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, maka ibadah kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak sama lagi, tidak kering lagi, tetapi sungguh-sungguh menghadirkan hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang yang mengikutinya. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terakhir, mari kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk keluarga, dan juga untuk pribadi kita masing-masing. Mungkin ada begitu banyak persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh kita semua. Baik itu masalah kesehatan, ekonomi, relasi, maupun pekerjaan, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini Engkau mendengarkan anak-anak Tuhan yang sedang berdoa. Yang sedang berdoa untuk teman-teman mereka. Yang sedang berdoa untuk anggota keluarga mereka. Yang sedang berdoa untuk pergumulan pribadi mereka masing-masing. Ada yang mengalami pergumulan kesehatan. Ada yang mengalami pergumulan ekonomi. Ada yang mengalami pergumulan relasi. Hubungan antara satu dengan yang lain yang mungkin mulai retak, yang mungkin ada salah paham, yang mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan. Barangkali ada juga yang sedang mengumulkan pekerjaan mereka. Barangkali ada yang sedang mengumulkan untuk pemasukan-pemasukan mereka. Untuk kebutuhan hidup mereka yang semakin hari semakin sulit terpenuhi dengan baik. Dengarkanlah doa mereka Tuhan. Dengarkan mereka, jawablah mereka. Kuatkan iman mereka, kuatkan hati kami, agar kami dalam segala pergumulan senantiasa beriman berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menaikkan lagu pujian terakhir, 线上火祭, mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan.我心切切渴慕你，我要紧紧跟随你，你恩典与慈爱永无止息。我心切切渴慕你，主，我要紧紧跟随你，你恩典与慈爱永无止息，你心是直到永远。我的神因你奇妙生命。献上我的赞美，耶稣，主耶稣，求用我一生，耶稣，
Lebih sungguh katakan Yesus, Tuh Yesus. Yesus, Tuh Yesus， 求用我一生。耶稣，主耶稣，求用我一生。耶稣，主耶稣，求用我一生。耶稣，主耶稣，求用我一生。我们一起来念主祷文， kita sama-sama doa. Bapa kami， 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terima berkat dari Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian doa selesai, Tuhan memberkati.